li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Kristiana Pertiwi dari Prodi PAUD semester 4. Ingin membahas tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya menurut fikih Islam. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa saja sih hak-hak yang ada pada hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya yang ada pada Islam, nah, saya akan memberitahukan bahwa anak merupakan amanah atau anugerah dari Allah untuk orang tua. Nah, di situ anak juga bisa berperan sebagai sumber kebahagiaan orang tua dan juga bisa menjadi sumber petaka untuk orang tua tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena pendidikan seorang anak ada tanggung jawab penuh dari orang tua. Apabila orang tua mendidik anak dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai ajaran Islam, pasti anak-anak akan tumbuh berkembang dengan baik pula. Nah, begitu juga sebaliknya. Apabila orang tua mendidik anaknya dengan pendidikan yang minim, atau orang tua memberikan kebebasan lebih kepada anaknya, atau orang tua selalu memanjakan anaknya, maka anak tersebut akan menjadi orang yang tercela, menjadi orang yang tidak mendapatkan nasihat-nasihat yang baik gitu. Tidak akan mendapat motivasi untuk dirinya menjadi lebih baik gitu. Nah, apabila seorang anak sudah tertinggal pendidikannya, maka kelak ketika dewasa dia akan kebingungan, dia harus mau kemana sementara orang tua sudah sepuh, seperti itu. Nah, maka dari itu orang tua itu sangat berperan penting terhadap pendidikan anaknya, karena masa depan seorang anak tergantung bagaimana orang tua itu mendidiknya. Mungkin ada beberapa orang tua yang dimana orang tua itu misalnya minim ilmu agama, minim ilmu pengetahuan, atau dulunya orang tua tersebut cuma belajarnya sampai tamatan SD atau bahkan nggak sekolah gitu kan, biasanya ada kan ya. Nah, orang tua tidak perlu panik, tidak perlu bingung gitu. Jadi orang tua bisa memasukkan anaknya ke dalam pesantren, bisa memasukkan anaknya ke dalam sekolah-sekolah, atau misalnya orang tua bisa memanggil guru privat di rumahnya gitu. Apabila orang tua tersebut tidak memiliki biaya, misalnya kekurangan biaya gitu ya, jadi bisa orang tua tersebut memasukkan atau mendaftarkan ke sekolah-sekolah yang mendapatkan beasiswa. Banyak sekali. Sekarang beasiswa tidak hanya untuk anak-anak yang pintar, tapi sekarang sudah ada beasiswa yang untuk orang yang tidak mampu. Nah, hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya ada 3 menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana anak memiliki hak atas orang tuanya, yakni yang pertama, ketika dia lahir diberikan nama yang baik. Yang kedua, ketika dia sudah balik diajarkan Al-Qur'an. Yang ketiga, ketika sudah dewasa dinikahkan dengan orang yang baik. Nah, yang pertama adalah pemberian nama yang baik dan melakukan akikahnya. Ketika anak sudah lahir, anak wajib diberikan nama yang baik, karena suatu saat kelak akan dipanggil dengan namanya masing-masing. Jadi sebaiknya orang tua memberikan nama yang baik untuk anaknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menemukan seorang anak yang mungkin namanya kurang baik gitu ya. Jadi waktu itu Rasulullah menggantinya dengan nama yang lebih baik gitu. Yang kedua adalah mendidik anak, mengajarkan Al-Quran jika dia sudah balik. Mengapa demikian? Karena pendidikan ilmu agama
itu sebaiknya dilakukan sedini mungkin, karena ketika anak sudah berumur 2 tahun, anak itu sudah mampu menerima menerima sesuatu yang ada di lingkungannya. Nah, apabila lingkungannya baik, maka anak itu akan menangkapnya dengan baik pula. Begitu juga sebaliknya. Jika lingkungannya buruk gitu ya, kurang baik, maka anak itu juga tumbuh menjadi seperti apa yang ada di lingkungannya gitu. Nah, maka dari itu, pendidikan ilmu agama sangat penting di usia dini. Misalnya orang tua bisa memasukkan anak ke dalam sebuah lembaga kelompok bermain, kan sekarang sudah banyak tuh kan ya kelompok bermain, terus atau bisa dimasukkan ke taman kanak-kanak atau di SD sekolah dasar atau di TPG terdekat. Di situ ada seorang guru yang akan mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Bukan hanya ilmu agama saja, mungkin semua ilmu juga penting, tapi yang lebih baik adalah ilmu agama. Nah, yang ketiga, sebelum itu saya akan membacakan sebuah riwayat hadis oleh Al-Baihaqi dari kakek Ayub bin Musa dari kakek Ayub bin Musa Al-Quraisy, dan hadis riwayat Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'id bin Ash radhiyallahu an. Nabi juga antara lain pernah bersabda bahwa tidak ada suatu pemberian yang lebih utama dari seorang ayah kepada anaknya, melainkan adalah pengajaran atau pendidikan yang baik. Sejak sedini mungkin, anak perlu dikenalkan tentang Tuhannya dan agamanya. Anak perlu diajari berwudu, melakukan sholat, berpuasa, dan bersedekah sesuai kemampuan fisiknya masing-masing. Dan juga anak menjadi sebuah warisan bagi orang tuanya. Mungkin warisan harta bisa cepat habis, tapi beda dengan anak. Warisan anak akan menjadi amal jariah untuk orang tuanya ketika orang tua tersebut telah meninggal. Mengapa demikian? Karena ketika anak itu menjadi anak yang sholihah, maka anak itu akan sering mendoakan orang tuanya, membacakannya Al-Quran gitu kan ya. Nah, maka dari itu bagi orang tua jangan takut untuk menyekolahkan anaknya sedini mungkin, karena tidak akan berdampak buruk kepada anak itu sesuai kemampuan masing-masing. Yang ketiga adalah menikahkan dengan pasangan yang baik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua kepada si anak menjadi dewasa dan menikah. Orang tua sebaiknya tidak mempersulit ketika anak telah berusia siap menikah, dan telah menemukan pasangan yang cocok dan baik agamanya, maka orang tua jangan mempersulit atau tidak merestui hubungan mereka, karena hal itu bisa menghindari anak itu terhindar dari perzinahan, dari maksiat gitu. Nah, tidak perlu khawatir sebagai orang tua untuk melepas anaknya begitu saja, karena sebuah rezeki yang akan dimiliki oleh anaknya setelah menikah, insya Allah nanti akan lebih dari yang dia dapatkan saat ini, sesuai apa yang ada di Al-Quran dan di surat An-Nur ayat 32. Maka Allah lah yang akan mencukupi dan menganugerahkan rezekinya. Jadi orang tua tidak perlu panik, serahkan semuanya kepada Allah. Jika niatnya memang sudah baik, insya Allah mereka akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Adapun hak dan kewajiban orang tua yang antara lain adalah memberikan nafkah dan makanan yang halal. Nah, kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah yang halal dengan harta yang baik bersumber dari suatu pekerjaan yang baik, sesuai sabda Rasulullah SAW bahwa kedua kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser di hari kiamat kelak
sehingga ia ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama, tentang umurnya, diisi dengan kegiatan apa saja. Yang kedua, tentang ilmunya. Ilmunya itu digunakan untuk apa? Apakah sudah bermanfaat atau belum? Nah, yang ketiga adalah dikemanakan hartanya, untuk hal apa? Apa sudah dimanfaatkan dengan baik atau misalnya hanya dibuang-buang saja, gitu kan. Nah, yang terakhir, yang keempat, tentang tubuhnya, dipergunakan untuk apa saja. Berdasarkan hadis Tabrani di dalam Al-Awsat, Rasulullah SAW juga pernah mengajarkan kepada sejumlah anak-anak agar selalu berpesan kepada orang tuanya sekali-sekali membawa pulang kecuali yang halal serta yang thayyib saja, karena anak dan istri mampu untuk bersabar dari kelaparan dan kemiskinan, namun tidak akan mampu menerima azab Allah Subhanahu wa taala di neraka kelak jika sang ayah atau suami membawa pulang harta yang haram dan menjadi daging serta darah dalam tubuh mereka bagaikan racun dan kotoran noda. Nah, ada pula hak dan kewajiban orang tua, yaitu memberi air susu ibu. Nah, dianjurkan kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun pertama pertumbuhan. Nah, jadi pada 2 tahun pertama itu anak sangat penting gitu. Pertumbuhan anak itu sangat penting dan sehat serta alami, dan bisa mempengaruhi tak hanya kondisi kesehatan fisik anak, namun juga hingga pertumbuhan kejiwaan dan kepribadian hingga dewasa kelak. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 233, memerintahkan agar para ibu memberi ASI kepada anak-anaknya hingga selama 2 tahun penuh. Nah, yang ketiga ada membesarkan anak dengan penuh kasih sayang dan adil. Sesuai hadis riwayat Imam Abu Ya'la dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, yang antara lain menyatakan bahwa surga itu adalah rumah kebahagiaan yang khusus ditujukan bagi orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Dan juga terdapat di Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14 hingga 15, antara lain menyerukan kepada orang mukmin agar memaafkan serta tidak memarahi dan juga mengampuni anak-anak, dan bersabar ketika menghadapi anak-anak yang nakal, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga pentingnya agar orang tua bisa bersikap adil terhadap seluruh anak sehingga tak ada yang cemburu. Hal ini termasuk dalam surat Yusuf ayat 7 hingga 8 yang menyatakan kekeliruan Nabi Yakub yang telah mencintai Nabi Yusuf sebagai salah satu anaknya, sehingga menimbulkan kecemburuan oleh saudara-saudaranya, agar menjadi pelajaran. Demikianlah beberapa hak dan kewajiban orang tua menurut Islam. Orang tua yang bertanggung jawab dan amanah akan berusaha memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin, serta tidak akan melalaikannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kalimat yang salah atau kalimat yang kurang berkenan pada di pembicaraan saya hari ini. Mungkin teman-teman bisa mengoreksi dengan menghubungi saya di WA. Nah, sebelumnya mohon maaf juga apabila suara di kamera saya ini kurang baik, karena saya merekamnya di dekat jalan, jadi agak ramai. Semoga apa yang telah saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu kita di masa depan. Kan kita juga akan menjadi seorang orang tua. Nah, kita bisa belajar dari sini, menjadi orang yang tua baik, menjadi orang tua yang baik untuk anaknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.